At NSI, we have three core values: human capital, service excellence, and integrity. Human capital, we build a relationship with our client based on respect, responsiveness, and trust. Service excellence, we commit to listen, understand, and deliver the outcome desired by our clients. Integrity, we are referred to integrity before the law. We will tell our client the truth about their problem, no matter what they have done was right or wrong. We will also to advise them what is the best way resolution for the problem following the prevailing law. Why HSI Consulting? Right service, right time, right people. Halo, selamat sore para sobat HSI Academy. Kembali berjumpa dengan saya Ari Girvano dalam paparan perpajakan, seri sengketa pajak. Pada paparan sebelumnya, di video saya yang pertama, saya telah memaparkan tentang keberatan. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan sengketa berikutnya, khususnya sengketa perpajakan, yaitu tentang banding. Jadi Bapak Ibu sekalian, para sobat HSI Academy yang sudah menonton video saya di yang pertama dan ada versi keduanya tentang keberatan, maka ini lanjutan dari video-video saya itu. Banding ini adalah salah satu upaya hukum dari wajib pajak untuk mencari keadilan bagaimana pajak yang telah disengketakan di pemeriksaan dapat dinilai dengan adil oleh pengadilan pajak. Jadi setelah keberatan masih ada lagi satu tahapan ya, untuk mencari keadilan, yaitu melalui sengketa perpajakan di pengadilan pajak. Ini sebenarnya menjadi salah satu langkah upaya hukum terakhir yang upaya hukum biasa, bukan luar biasa, yang dapat ditempuh oleh wajib pajak. Apa sih banding itu? Ya, banding itu menurut Undang-Undang Perpajakan adalah banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi banding ini adalah kelanjutan dari keberatan, yaitu keputusan keberatan. Jika sebelumnya pada keberatan Bapak meminta keadilan atau meminta permohonan kepada Kanwil DJP, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, untuk menilai ulang hasil pemeriksaan, maka akan ada hasilnya atas permintaan tersebut, yaitu satu keputusan yang disebut keputusan keberatan. Tetapi terkadang hasil dari keputusan ini tidak sesuai dengan keinginan atau perhitungan wajib pajak. Makanya pemerintah memberikan satu upaya hukum baru yang melalui undang-undang, melalui upaya yang legal, yaitu melalui banding. Jadi banding ini memang sudah diakomodasi oleh pemerintah melalui undang-undang. Apa sih dasar hukum dari banding itu? Dasar hukum dari banding ini ada 4, Bapak Ibu yang terhormat pada sore hari ini, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ini merupakan dasar bagaimana kita beracara di pengadilan pajak. Lalu yang kedua, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Ini juga berisi tentang materi dan tata cara perpajakan. Ya, salah satunya juga diatur khusus mengenai bagaimana banding di pengadilan pajak, yaitu di pasal 27. Lalu Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2007 ini sudah dirubah dan diakomodasi lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Ada beberapa perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 tersebut. Salah satunya mengenai sanksi administrasi yang dikenakan jika wajib pajak gagal dalam atau banding yang dimintakan kepada pengadilan pajak tidak diterima.
Dan yang terakhir ini yang baru-baru saja terbit yaitu peraturan Ketua Pengadilan Pajak ya, walaupun bukan undang-undang, tapi ini menjadi salah satu pegangan para wajib pajak untuk beracara di Pengadilan Pajak, yaitu peraturan mengenai administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak. Jadi itu beberapa dasar hukum yang dapat dipegang oleh wajib pajak dalam upaya melakukan banding di Pengadilan Pajak. Sebelum kita melakukan banding, kita harus tahu dulu ya, apa sih yang harus kita persiapkan ya. Ada pertama, biasanya kita harus siapkan persyaratan formal, lalu persyaratan materi. Persyaratan formal itu biasanya berhubungan dengan tata cara beracara di Pengadilan Pajak. Bagaimana kita harus mengajukan surat banding, apa isi surat banding, bagaimana kita melakukan persidangan, kapan putusan itu dibacakan, itu semua merupakan formal dalam banding. Ada beberapa formal dalam upaya banding ini. Ya, saat ini yang saya bahas adalah formal dalam yang diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pertama adalah pasal 35 ayat 1 yang mengatakan bahwa banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Jadi banding harus selalu diajukan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi walaupun misalnya ada orang asing ya mengajukan banding PMA misalnya atau ekspatriat ya atau orang asing ingin mengajukan surat banding, biasanya dibikin dua double ya, double dari surat bilingual ya, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesia ini merupakan syarat mutlak formal dari banding, jadi harus dibuat dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 tersebut. Kedua, dalam pasal ayat 35 itu juga dinyatakan bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam perundang-undangan perpajakan. Jadi ini syarat formal banding sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Jika formal ini tidak Bapak penuhi ya, utamanya tentang pengajuan banding dalam jangka waktu 3 bulan ya, ini otomatis akan gagal formal. Jadi sebaiknya kita sangat berhati dengan jangka waktu pengajuan banding. Setelah kita menerima surat keputusan keberatan, maka jika kita tidak puas dengan hasil putusan keberatan tersebut, maka Bapak harus mulai menghitung-hitung nih, kapan kita harus banding, mengajukan surat banding, kapan banding pemeriksaan akan dilakukan, dan kapan harus selesai. Kemudian ayat 3-nya, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding. Biasanya terjadi force majeure Bapak ya. Jadi ada gempa, banjir, itu alasan yang dapat diterima. Jika Bapak terlampaui jangka waktunya, maka Bapak Ibu harus bisa membuktikan bahwa memang itu keterlambatan mengajukan surat permohonan banding dikarenakan adanya force majeure. Itu tentang pengajuan surat banding. Lalu pasal 36 juga mengatakan satu surat banding itu diajukan untuk satu surat keputusan keberatan, dan banding juga harus diajukan dengan syarat-syarat yang jelas ya, mengemukakan apa sih permasalahannya, apa sih sengketa pajaknya ya. Jangan tidak jelas. Majelis Pengadilan Pajak ya, majelis hakim di Pengadilan Pajak itu akan bertanya kepada kita apa sebenarnya yang dibanding yang menjadi sengketa gitu, sengketa banding ya. Itu kita harus nyatakan dalam surat permohonan banding kita dengan jelas. Jangan sampai kabur ya. Misalnya itu sengketa tentang tarif, tetapi kita tidak tulis dalam surat permohonan kita bahwa sengketa adalah permasalahan tentang sengketa tarif, tapi kita menyatakan bahwa kita tidak
tidak setuju saja, tapi tanpa alasan yang jelas. Ini harus dinyatakan dengan jelas bahwa kita memang bersengketa karena penafsiran tarif yang berbeda. Itu salah satu contohnya. Lalu jangan lupa untuk melampirkan surat keputusan yang dibanding ya. Jadi ayat 3 dari pasal 36 ini juga menyatakan pada surat banding dilampirkan hal keputusan yang dibanding. Dan pasal 36 ayat 4-nya berbunyi, selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 serta pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besar dan jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Jadi ini buat saya masih jadi ada ganjelan ya, karena di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 ini ya, yang mengatur tentang pengendalian pajak, masih disebutkan bahwa syarat untuk mengajukan banding adalah pembayaran 50% dari pajak terhutang. Sedangkan di Undang-Undang KUP yang baru, khususnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, disebutkan bahwa kita tidak wajib membayar 50% pajak yang terhutang. Kita hanya wajib membayar pajak yang terhutang sesuai yang kita setujui. Nah, ini sedikit menurut saya sedikit agak bertolak belakang, karena Undang-Undang KUP mengatur bahwa kita hanya bayar sesuai yang kita setujui. Tetapi di Undang-Undang Pengendalian Pajak kita harus membayar 50% dari sengketa yang kita ajukan ya. Kalau SKPKB ya Pak Ibu ya. Kalau SKPKB kita harus bayar 50% itu menurut Undang-Undang Pengendalian Pajak. Tapi kalau LB nggak ada masalah. Tetapi biasanya saya menyarankan, kalau saya pribadi menyarankan, lebih baik kita bayar kalau memang ada dana. Kenapa? Karena kalau kita bayar pajak terhutang sebelum pengajuan keberatan, maka jika kita kalah, mungkin kalah di keberatan, kalah di pengadilan pajak ya, maka tidak ada denda yang harus kita bayar. Ya, itu memang kalau kita punya dana yang cukup untuk membayar sengketa pajak, untuk menghindari denda. Tetapi sebenarnya itu memang kalau memang situasional, kalau Bapak punya dana lebih dan bersengketa dan punya dana yang cukup ya, apalagi kasus yang Bapak ajukan di pengadilan ini kasus yang tergolong lemah atau kurang kuat ya. Penafsiran itu kan kadang-kadang tergantung majelis hakim ya. Atau misalnya sengketa tentang pembuktian tuh kadang-kadang itu juga kurang kuat ya. Kalau pembuktian kita lemah, dokumen kita kurang kuat, atau ada yang hilang, ada yang ini, ada yang yang mungkin masih di pihak ketiga, ini kan menjadi lemah dan pembuktian kita menjadi lemah. Ini termasuk kasus lemah. Jadi kalau kasusnya lemah, menurut saya sih memang kita bayar aja 50% itu. Tetapi kalau kasusnya kuat ya, kita punya dokumen, undang-undangnya jelas ya. Ya menurut kita sih kita mau coba tidak bayar atau atau bayar sesuai yang kita setujui saja. Itu sih tidak ada masalah ya. Karena buat tidak ada masalah, itu bisa dicoba. Karena memang Undang-Undang KUP masih menyatakan bahwa kita bayar yang kita setujui saja. Ya. Itu masalahnya. Tapi saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saran saya bayar saja supaya menghindari gagal formal di pengajuan banding di pengadilan pajak. Jadi proses banding itu ada berapa yang harus kita ketahui. Dasar kita secara garis besar yang harus kita ketahui. Pertama, jangka waktu pengajuan banding. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang akan dibanding, itu kita sudah harus memasukkan surat permohonan banding. Terlambat 1 hari saja, ini dapat fatal akibatnya, yaitu gagal formal. Ya, kalau gagal formal, selanjutnya surat banding kita tidak akan diproses. Ya, tidak akan persidangannya tidak akan diproses. Ya. Mungkin hanya persidangan menyatakan bahwa surat banding cacat formal. Itu makanya jangka waktu 3 bulan itu benar-benar harus diperhatikan ya.
Bagaimanapun caranya kita harus memasukkan surat permohonan banding itu dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan keberatan. Ya. Sebaiknya lebih amannya, kadang-kadang surat diterima keberatan dan tanggal surat keberatan itu beda ya, karena biasanya surat keberatan itu lebih awal dari surat diterimanya ya. Kalau surat diterima itu kan berdasarkan undang-undang pengenalan pajak disebutkan tanggal terima adalah tanggal kirim ya. Tapi kami sarankan sebaiknya Bapak Ibu sekalian jika ingin mengajukan surat permohonan keberatan berpatokan pada surat yang ada di tanggal keputusan yang akan dibanding. Jangan tanggal kirim, jangan tanggal terimanya. Karena kita nggak tahu ya, kita tidak tahu secara pasti kapan dia kirim. Yang tahu kan pos ya, biasanya per pos ya. Ini kita bicara permohonan yang dikirim secara langsung ya. Karena ada per baru nanti akan dibahas di akhir sesi ini tentang pengajuan surat banding melalui elektronik. Tapi hukum acara yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang nomor 14 ya. Dan undang-undang tersebut masih mensyaratkan mengirimkan secara langsung melalui pos. Ya. Selanjutnya, setelah kita mengajukan surat permohonan banding kepada pengadilan pajak, selanjutnya pengadilan pajak akan meminta surat uraian banding kepada terbanding dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya surat banding. Itu proses selanjutnya. Setelah kita memasukkan surat permohonan banding, pengadilan pajak selanjutnya akan mengirimkan surat permintaan kepada terbanding, yaitu permintaan untuk memberikan surat uraian banding dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya surat banding. Lalu terbanding akan menyerahkan surat uraian banding dalam jangka waktu itu 3 bulan sejak tanggal dikirimnya permintaan surat uraian banding. Jadi 3 bulan sejak pengadilan pajak mengirim kepada terbanding permintaan, terbanding harus memberikan surat uraian banding. Proses selanjutnya setelah salinan surat uraian banding dikirimkan oleh terbanding kepada pengadilan pajak ya. Lalu salinan surat uraian banding ini oleh pengadilan pajak akan dikirim kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya surat uraian banding. Jadi ada surat permintaan uraian banding kepada terbanding. Terbanding akan memberikan surat uraian banding kepada majelis hakim atau pengadilan pajak. Lalu pengadilan pajak akan meminta kembali surat tanggapan atau bantahan uraian banding kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 hari. Oh ya, pemohon banding di sini maksudnya adalah wajib pajak yang mengajukan banding atas sengketa pajak ya. Jadi dalam jangka waktu 14 hari harus dikirimkan permintaan bantahan kepada pemohon banding. Selanjutnya, pemohon banding dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat permintaan tanggapan harus memberikan tanggapan atau bantahan atas uraian banding. Jadi kita mempunyai waktu 30 hari untuk memberikan surat tanggapan kepada majelis hakim tentang uraian banding yang diberikan oleh terbanding. Dan salinan surat bantahan tersebut akan dikirimkan kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya surat bantahan dari pemohon banding. Ya. Ini jadi kita bisa hitung-hitung kapan kita harusnya bisa mulai sidang ya. Setelah kita submit surat banding 3 bulan paling lambat, terbanding harus memberikan surat uraian banding lalu 14 hari atau 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding, kita pemohon banding harus memberikan tanggapan. Lalu kita juga pengadilan pajak harus memberikan surat bantahan dari pemohon banding ini kepada terbanding. Selanjutnya baru persidangan bisa dimulai. Persidangan
dimulai dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterima surat banding. Jadi kalau kita hitung memang ya harusnya 6 bulan sejak diterima surat banding itu majelis hakim yang ditunjuk harus sudah memulai persidangan, ya. Dan persidangan tersebut berlangsung dalam waktu pokoknya gini. Kalau persidangan itu harus diputuskan dalam waktu 12 bulan sejak diterima surat banding, ya. Dan dapat diperpanjang lagi 3 bulan berikutnya. Jadi total 15 bulan itu harusnya permohonan banding ini sudah selesai untuk disidangkan, ya. Jadi itu proses secara garis besar yang berlaku di pengadilan pajak.